50-an peserta. Sudah ada Ibu Atik. Semoga anak-anak kita yang memerlukan bimbingan atau coaching dari Pak Agus untuk malam ini bisa bergabung. Selamat malam Ibu Atik. Mungkin bisa ngasih pembukaan apa? Ya, selamat malam Pak Deki, sehat selalu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih dari fasilitasi. Siap. Baik, Bu Atik, mohon berkenan untuk memberikan sedikit sambutan pembukaan ya Bu Atik ya. Jadi malam ini webinar podcast kita terarah yaitu persiapan wawancara untuk anak-anak beasiswa perintis dan BIM. Kami minta Ibu Atik untuk membuka acara dan memberikan sedikit sambutan. Silakan Bu Atik. Baik, terima kasih Pak Deki. Yang terhormat Pak Agus dan Pak Deki dan Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir serta siswa-siswa tentunya yang saya banggakan dan saya cintai. Suara saya terdengar ya Pak Deki? Terdengar. Bagus. Baik, terima kasih. Saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada komite yang sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kemajuan atau untuk persiapan tentunya anak-anak menghadapi studi lanjut, dan kami harapkan juga anak-anak bisa berhasil dengan baik di studi lanjutnya, dan baik nanti TN 32, 33 maupun 34 ya, bisa menyelesaikan atau bisa masuk ke dilanjut seperti yang dicita-citakan. Dan ini kesempatan baik juga, dan memang perlu kami sampaikan nanti ada 13 orang siswa dari beasiswa perintis ya, yang lolos untuk tahap wawancara, dan rencananya mulai tanggal 17 kalau tidak salah sudah akan melaksanakan wawancara sampai dengan tanggal 25 dengan waktu dan ruang yang berbeda. Nanti akan kami fasilitasi untuk tempat wawancaranya yang representatif bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa melaksanakan wawancara dengan baik, Pak. Dan mudah-mudahan juga TN 33 yang nanti ini BIM ini juga bisa melewati proses wawancara juga dengan dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak komite Pak Diki dan Pak Agus sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan tentunya sangat bermanfaat untuk anak-anak di dalam mempersiapkan diri baik di wawancara maupun studi lanjut. Saya wawancara tidak hanya nanti untuk beasiswa perintis, mungkin juga nanti wawancara ketika mereka misalnya terutama untuk sekolah kedinasan dan sebagainya. Baik, lagi terima kasih, dan mohon maaf Pak Edi tidak bisa hadir karena kebetulan sedang menemani Ibu Edi yang sedang sakit. Jadi mohon maaf tadi menyampaikan salam untuk Bapak Ibu dan juga komite, dan juga mungkin siswa di sini. Bapak Edi tidak bisa hadir untuk bergabung ya karena tadi menemani Ibu Edi. Baik, demikian Pak Diki dan Pak Agus, terima kasih banyak. Silahkan bisa dilanjut. Baik, terima kasih Bu Atik. Jadi kami mendengar kabar bahwa Ibu Edi, istri dari Pak Edi Wakasek Pendidikan, memang sedang sakit. Kita doakan bersama semoga Ibu Edi segera diberikan kesembuhan dan pulih sehat seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin. Terima kasih Pak, amin ya robbal alamin. Baik, Pak Agus, apakah sudah siap untuk Oke, Pak. Siap. paparannya? Siap. Baik, anak-anakku yang berada di tempat masing-masing, semoga kalian standby ya. Acara segera kita mulai karena nanti sebelum jam 9 anak-anak harus segera apel malam. Nah, nanti seandainya ingin bertanya atau setelah paparan mungkin Pak ya? Setelah paparan ingin bertanya, tolong disimak paparannya. Boleh chat aja ya. Chat lambaikan tangan di chat atau menuliskan pertanyaannya di chat. Supaya tidak tercecer nanti pertanyaannya. Ya, oke, benar. Karena waktunya kira-kira kita punya 1,5 jam, jadi kalaupun kita tidak bisa bahas di sini, nanti kita lanjutkan di WhatsApp. Jadi pokoknya intinya kita coba support semuanya supaya siap untuk wawancara. Udah? Gitu. Oke, baik. Silakan Pak Agus untuk menyampaikan. Selamat malam anak-anak, selamat malam Ibu, selamat malam rekan-rekan yang ada di studio sini. Jadi saya langsung saja karena poin-poinnya nanti kita fokuskan mana yang benar-benar diperlukan.
Jadi ini memang undangannya dibuka untuk umum, tetapi kita fokuskan ke rekan-rekan atau anak-anak yang besok tanggal 16 atau 17 sampai tanggal 24 itu sudah mendapatkan jadwal di beasiswa perintis untuk seleksi di ITB dan 15 universitas lainnya. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak TN 33 yang sudah submit BIM, saya lihat ada sekitar 11-an. Nanti saya doakan semoga bisa masuk ke seleksi administrasi. Jadi setelah seleksi administrasi, berikutnya langsung seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara mungkin kita masih punya waktu ya kalau yang untuk BIM. Jadi kalaupun memang mau dibutuhkan dan kita tidak bisa cover di sini, tidak apa-apa, nanti kita bisa schedulekan khusus untuk BIM 33. Untuk BIM 34 boleh mendengarkan karena sebagian memang join, saya lihat. Semoga kakak-kakak yang di TN 32 banyak yang atau semuanya mendapatkan beasiswa luar negeri. Jadi harapan saya tidak hanya untuk wawancara, untuk TN 34 nanti kita bisa cover dari end to end, dari perspektif anak-anak dan dari perspektif orang tua juga. Bagaimana cara menghadapi semua proses yang ada di BIM. Karena ternyata prosesnya panjang dan cukup rumit. Jadi harus banyak sekali trik dan persiapan, mengingat juga kegiatan kita di... Kok hilang? Nah, bagus. Kalau misalnya pakai handphone, bagus screen sharing. Tapi belum bicara tentang itu, dia kelihatannya screen sharing aja nggak kelihatan. Oh iya, bicara jadi siap. Benar-benar emang membutuhkan screen sharing. Ya, jadi saya harus cakep nih. Oke, ini Pak Bayu katanya saya mau dilihat wajahnya dulu sebelum melalui presentasi. Jadi begitu ya. Jadi untuk yang TN 34, yang 34 ini kami harapkan setelah bulan Maret TN 32 itu semoga semuanya lolos. Kita nanti buat satu sesi khusus untuk TN 34 untuk menghadapi semua proses yang ada di BIM. Karena masuk pun keluarnya juga susah begitu. Jadi kita harus benar-benar persiapkan. Oke, saya kembali ke topik yang awal ya. Jadi kita sekarang fokusnya benar-benar ke beasiswa perintis terlebih dahulu. Kemudian beasiswa BIM yang angkatan keempat nanti kita juga masukkan karena saya pikir relevan juga bagian untuk wawancaranya. Nah, saya langsung share screen lagi Pak Bayu ya, izin. Nah, siap menghadapi dan percaya diri menghadapi wawancara. Jadi ini simbolnya juga perintis. Saya langsung saja mulai. Pertama kali saya ucapkan selamat ke 13 anak-anak yang sampai saat ini sudah benar-benar berjuang dan bisa lolos 2 tahap seleksi administrasi, seleksi tes tulis, mengalahkan ribuan peserta, dan ini sangat membanggakan. Semoga 13 ini bisa masuk ke kuota yang kira-kira 250 sampai 300 diterima di training camp ya. Jadi untuk itu mari kita persiapkan tahap terakhir ini sebaik-baik mungkin. Nah, saya akan membagi menjadi 3. Jadi nanti yang paling utama adalah bagian mempersiapkan materi wawancaranya. Tapi saya mau membahas 3 hal. Yang pertama adalah sebelum wawancara, kemudian saat wawancara, dan setelah wawancara. Kebetulan untuk wawancara ini saya punya pengalaman cukup lah ya dari sisi pekerjaan, kemudian dari sisi anak-anak saya. Kemarin terakhir juga membantu wawancara salah satu siswa yang masuk sekolah unggulan, dan kebetulan dapat juga Pak ya sekolah unggulan beasiswa full ke depan untuk tahun 2024. Rasid atau siapa? Bukan, Rasid kan kuliah. Oke. Adiknya. Oh, udah dapat kemarin. Salah satu. Pak. Waduh, mantap. Nah, wawancaranya sama metodenya. Jadi nanti kita sampaikan apa yang sudah pernah dicobakan ya. Jadi kita akan bahas sebelum wawancara. Ini sangat-sangat penting walaupun kita tidak bukan dari bagian dari wawancara itu sendiri. Pertama kali kita harus paham sebenarnya apa itu beasiswa yang akan kita dapatkan. Jadi kita baca-bacalah, tidak sampai 15 menit atau 20 menit baca-baca wawancara. Apa itu beasiswa perintis khususnya yang 2023. Ya, cari informasi. Siapa pemberi beasiswanya? Ya, dalam hal ini Yayasan Salman ITB ya. Jadi tema beasiswanya apa? Dulu itu yang dikasih adalah ITB.
Tapi sekarang ITB plus 15 universitas. Tapi setahu saya, kalau informasi yang terakhir tadi di-share oleh orang tua siswa yang sudah dapat informasi dari anak-anaknya, pilihan pertama harus ITB. Yang pilihan kedua boleh ITB atau universitas yang lain. ITB bisa di kampus Ganesha di Bandung, di Dago, atau di kampus yang lain, kan ada beberapa kampus yang lain tuh ya. Nah, ini sangat penting. Jadi anak-anak harus paham bahwa kita harus sadari kemampuan kita itu di mana. Karena setelah masuk training camp, tapi kita masih punya waktu untuk menentukan. Setelah masuk training camp, nanti kita akan mengukur kemampuan kita. Ada beberapa tryout yang harus kalian lalui ya. Jadi dari situ optimis boleh, tetapi harus realistis. Jadi misalnya, oh saya skornya bisa tembus nih informatika ITB atau elektro ITB, STI gitu ya. Atau apa pertambangan yang berat-berat gitulah. Atau wah kok skornya nggak cukup. Kalau nggak cukup ya jangan dipaksakan daripada tidak dapat sama sekali. Karena kan pada intinya seperti ini, semua beasiswa itu, pemberi beasiswa itu tidak bisa mengatur apakah kita diterima atau tidak. Berarti ada satu proses lagi yang benar-benar independen yang tidak terkait dengan pemberi beasiswa, yaitu kita harus benar-benar diterima secara normal, secara mengikuti standar tiap universitas, yaitu lewat ujian, SMPP, BT atau yang lainnya. Kemudian ada informasi yang terkait dengan tema, ya. Misalnya temanya beasiswanya ini tentang membentuk Indonesia unggul tahun 2024, atau tentang kemarin saya bagi Bestari ya. Bestari itu berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Nah, itu harus kalian pelajari temanya apa, kemudian cari informasi yang aktual sesuai dengan tema dan minat. Nah, ini kadang-kadang kita karena terlalu sibuk, kita tidak tahu itu informasi aktual itu apa. Misalnya kita gini lah, misalnya saya pengen mendaftarkan informatika. Noh, terus informatika itu sesuai dengan pilar pembangunan 2045, itu masuk di bidang apa begitu loh. Informasi aktualnya apa? Misalnya, oh, ini ternyata jumlah engineer yang ada di Indonesia itu baru sekitar 25%. Sementara kebutuhannya itu sekitar 70% minimal tahun 2045 harus terpenuhi. Nah, itu menjadi motivasi. Nah, itu jadi misalnya akan menjadi jawaban juga ketika salah satu wawancara ditanyakan, misalnya nanti kita masuk ke materi wawancara ya. Ini satu contoh aja saya ambil. Kenapa kamu mengambil jurusan informatika? Gitu misalnya. Harus dijawab bahwa dengan angka seperti itu tuh pewawancara biasanya akan terkesan. Jadi misalnya kita tahu bahwa Pak, maaf izin, kita tahu bahwa sekarang itu hanya 20% expert engineering yang ada di Indonesia. Dan ITB adalah salah satunya universitas atau UI yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Jadi kenapa di situ saya mau masuk ke jurusan informatika, karena saya ingin juga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Ya seperti itu contohnya. Jadi memang dibentuk supaya apa yang menjadi tujuan kita masuk ke kuliah itu searah dengan pilar-pilar pembangunan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi nyambung gitu ya. Jadi bukan tidak boleh jawabnya, wah itu kayaknya yang keren informatika itu. Nanti kerjanya gimana? Nggak tahu itu nanti gitu. Jangan dijawab seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi harus tahu ya Harus tujuan ke sana itu mau kemana dan Ya, seterusnya. Nah, ini saya kasih contoh satu penerima beasiswa perintis tahun 2023 yang menuliskan testimoni ketika selesai wawancara. Dikatakan bahwa wawancara merupakan momen paling menegangkan karena pertama kalinya ikut wawancara yang sifatnya formal. Saya percaya anak-anak TN lebih baik dari ini karena kita masuk TN pun wawancaranya sudah ada. Nah, tetapi seputar pertanyaan itu nanti yang pertama kali ditanyakan biasanya itu terkait dengan diri kita sendiri. Jadi profil kita apa, kemudian keluarga kita apa. Jadi khususnya untuk beasiswa perintis, karena background-nya adalah untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan ke sekolah, maka kita harus menceritakan tentang keluarga juga. Nah, ada satu poin yang saya mau garis bawahi di sini nih. Sedikit terharu sampai menangis karena saya sadar bahwa perjuangan saya sampai di titik ini sungguh berat. Ini kadang-kadang kalau kita tidak persiapkan, makanya salah satu alasan kenapa kita harus mempersiapkan wawancara, karena ada tulisan seperti ini nih. Sedikit terharu sampai menangis ketika wawancara. Artinya kalau wawancara ditanyain, misalnya
kalau saya dulu ya ditanyain, apa momen terpentingmu yang menjadikan titik balikmu ketika kamu dalam hidupmu? Saya bilang ketika ayah saya meninggal, tapi ketika saya ngomong itu sesek deh, nggak bisa ngomong apa-apa, Oke. gitu. Jadi dengan adanya latihan-latihan seperti ini, kita mau ngomong seperti itu, paling tidak kita sudah tahu bahwa kita itu sudah siap, bahwa kita nggak sesek-sesek lagi lah, bahwa kita ngomong Itu perasaan itu tuh merusak sesi merusak. wawancara ya? Wih, blank loh Pak. Iya. Saya waktu itu mau berangkat ke Jerman, tiba-tiba bapak saya meninggal. Udah sampai di situ tuh saya udah kepikiran ngomong macam-macam, lagi? nggak bisa ngomong apa-apa Oke, oke. lagi. Ya kalau wawancaranya paham, ya dia kasih waktu. Tapi ada baiknya kita tetap fokus pada apa yang mau dia Berarti omongin. kita hindari hal seperti itu. Ya bukan, kita latih. Oh, kita latih supaya perasaan kita lebih kuat ya? Betul, supaya kita bisa tetap lancar. Iya, iya. Itu maksudnya salah satunya. Makanya saya highlight kenapa kita butuh latihan itu, salah satunya seperti itu, supaya emosi kita terkontrol pertama. Yang kedua, supaya tetap runut. Jadi Tetap urut. tetap urut. Jadi waktu kita menceritakan profil itu, nanti kita masuk ke materi, saya minta supaya nanti anak-anak itu menulis profilnya seperti apa. Ditulis, benar-benar ditulis. Saya juga kepada anak-anak saya yang mau dikasih tahu, Iya. itu ditulis. Nama saya siapa, kemudian saya lahir di mana, kemudian saya mempunyai keterampilan Oh, iya, apa, iya. saya prestasinya di mana, Sebaiknya ditulis ya? ayah ibu saya apa, sehingga runut. Jadi pada poin itu memang sudah runut sendiri. Iya, nggak berantakan ya. Betul. Walaupun nanti pertanyaannya dibolak-balik, tapi pada bagian itu harus runut. Karena ini salah satu bagian yang sangat penting untuk wawancara. Gitu ya. Jadi ini contoh wawancara. Ini nanti saya PowerPoint-nya atau filenya dalam bentuk PDF saya bagi supaya jadi catatan anak-anak. Tapi saya minta ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang kita diskusikan tidak ada di sini. Silahkan dicatat sendiri-sendiri ya. Nah, contoh informasi penting tentang beasiswa perintis nih. Jadi supaya menunjukkan bahwa kita memang benar-benar tertarik, salah satu ketertarikan adalah kita tahu informasi-informasi seperti ini. Jadi di tahun kemarin itu ada 197 penerima beasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Sebenarnya ada sekitar 250, Pak. Nah, tapi ini kan seleksi berikutnya adalah benar-benar diterima di perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi yang 197 itu sudah masuk. Nah, masuk kemudian dikasih beasiswa lah. Oke. 83 itu di ITB. Sisanya di UI, UGM, ITS, Unpad, dan lain sebagainya. Ada 15 universitas yang di-list oleh beasiswa perintis ini. Tidak boleh sembarangan. Catatan history ini kadang muncul di wawancara. Iya, Mbak, gini, memberikan kesan bahwa kita itu care, kita itu benar-benar paham, kita itu benar-benar ingin. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu atau hobi terhadap sesuatu, pasti kita paham lah detailnya. Apa itu ya? Jadi ini informasinya nggak ada salahnya anak-anak tahu hal ini ya. Betul. Jadi nanti suatu ketika ada pertanyaan, kesan yang didapat oleh si penanya bahwa anak ini tahu benar nih. Betul. Jadi gini, nanti misalnya kita ini mengolahnya bagaimana? Mengolah konten ini, contohnya misalnya, kita paham bahwa 197 tahun lalu itu sudah dapat. Kemudian kebetulan misalnya saya juga pengen ke ITB. Cara menyampaikannya adalah, apa universitas yang kamu inginkan? Dan kenapa kamu berhak mendapatkan beasiswa ini? Jawabannya kita bisa mulai dengan itu. Saya tahu bahwa persaingan di sini sangat ketat. Saya tahu bahwa ada ribuan siswa kemarin mengikuti seleksi, 197 siswa diterima, dan 83 itu diterima di ITB. Saya sangat berharap bisa menjadi bagian dari batch atau angkatan yang sekarang. Karena saya juga mempunyai keinginan kuat, selain untuk diri saya sendiri, keluarga, ataupun buat bangsa saya secara umum. Gitu. Nah, begitu angka-angka itu menunjukkan bahwa anak ini kritis, anak itu tahu detailnya. Gitu. Jadi itu ada nilai tambah yang memang tidak terkatakan. Jadi kadang-kadang salah satu opening untuk kita membuat koneksi dengan wawancara adalah mencari impresi atau mencari perhatian mereka dulu. Mencari impresi. Nah, nanti kita mulai dari awal. Nah, jadi sebelum wawancara, saya percepat di sini ya. Nanti kalau ada waktu lagi, nanti kita bisa kembali lagi untuk membahas yang masih tercecer. Tapi ini bukan topik utamanya yang mau kita bahas. Nanti pada waktu wawancara yang akan kita bahas. Sebelum wawancara ini sangat-sangat penting ya. Jadi berdoa, minta restu orang tua dan keluarga. Percaya atau enggak, banyak yang sebenarnya bukan anak-anak yang paling pintar, tetapi bisa mendapatkan beasiswa.
Setelah saya telusuri, saya juga tidak bisa menemukan jawabannya. Cuman sepertinya anak ini direstui oleh orang tua dan keluarganya dan disupport benar-benar. Dan saya percaya itu gimana perumusnya, hitung-hitungannya saya nggak paham. Iya, Tapi iya, iya. ternyata bisa tembus-tembus banyak sekali karena ditungani baik atau wong tuane gitu kan. Restu dari Hmm. kakek, nenek, orang Betul. tua, saudara, dan Betul. sebagainya itu sangat Betul. pengaruh ya. Jadi dulu pun saya dibiasakan sebelum melalui tes yang sangat penting itu nengok kakek nenek dulu. Minta Kemudian doa restu minta ya. salim, minta doa restu. Itu plong, paling enggak dada saya plong bahwa saya itu sudah mendapatkan restu dari orang tua. Jadi nggak diem-diem Hmm. tes gitu Pak ya. Ya. Minta doa dan Ya, seterusnya ya. betul. Dan langkahnya tambah mantap. Ya, oke. Yang kedua, yang paling utama yang biru ini, berlatih wawancara. Karena sebagian pertanyaan wawancara itu sama. Cuman nanti ada triknya, bahwa ada list pertanyaan yang nanti anak-anak akan lihat. Itu biasanya diawali dengan perkenalan, sementara pertanyaan-pertanyaan lain itu nanti akan dibolak-balik, tapi isinya ya itu aja. Gitu. Berlatih dengan jawaban individual. Kenapa individual? Itu supaya paham konten. Kemudian berlatih mock wawancara atau itu wawancara latihan, simulasi dengan temannya di dalam sebuah grup kecil. 2 orang atau 3 orang cukup. Tujuannya apa? Saling Supaya mewawancarai. betul, saling mewawancarai supaya ada feedback. Iya, iya. Kalau kita merasa bahwa saya pernah itu, coba kamu latihan sendiri. Cara pembawaannya agak lebay gitu. Nah, temennya ngasih tahu, jangan seperti itu. Harus agak tegas karena kita ngomong beasiswa yang memang beasiswa formal ini. Kita ngomongnya harus diatur. Nah, dengan feedback seperti itu, alhamdulillah si anak bisa melalui wawancara itu lolos gitu. Jadi itu penting juga mendapatkan feedback. Memang sangat penting kalau misalnya utamanya kita mendapatkan mock wawancara dengan guru atau gitu. Cuman kan waktunya terbatas. Sementara jumlah kita banyak sebagai peserta wawancara. Jadi ada baiknya buatlah grup 2 orang atau 3 orang. Kemudian kita mau wawancara. Kalau kebanyakan jangan kebanyakan, waktunya habis untuk muter doang. Nanti kalau 2 orang bisa gantian aja. Gimana ininya, feedbacknya apa? Gimana feedbacknya gini. Nah gitu. Dan untuk melatih, apakah di depan orang itu kita bisa ngomong runut. Iya, oke. Kemudian temannya juga melakukan timing. Karena kalau saya tidak salah, ini wawancaranya 20 menit saja. Yang untuk beasiswa perintis ya. Jadi pertanyaan itu benar-benar harus pertanyaan dengan jawaban yang kompak. Kalau ditanya tentang profil, ya jangan kemana-mana gitu. Saya orangnya asik Pak, senang suka makan jajan cilok gini, nggak usah diceritain, nggak ada faedahnya gitu. Jadi harus fokus. Supaya fokus ya ditulis tadi, supaya jawabannya runut dan sistematis. Jadi kita kronologis. Jadi kita ngurutin mulai dari lahir, kemudian SD, SMP apa aja kegiatannya, ikut apa aja. Highlight atau digarisbawahi yang benar-benar kira-kira bermanfaat bagi beasiswa ini. Contohnya saya di TN mengikuti banyak kegiatan, contohnya OSIS atau MPK atau drum band atau kegiatan KIR dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa minatmu itu memang diawali ketika kamu masih di SMA. Dan itu sangat penting. Kontak mata dengan wawancara ya, kontak mata dengan wawancara itu sangat-sangat penting. Itu bisa menunjukkan bahwa kalian itu menghargai pewawancaranya. Bukan berarti dipentelengi gitu enggak ya, tapi ya dilihat yang normal. Karena dengan melihat normal itu kita membuat koneksi. Interaksi ya, kita berinteraksi ya. Jadi kita jangan nunduk, jangan lihat atas, samping. Jadi kita tatap mata gitu ya Pak ya. Percaya atau tidak itu salah satu poin yang sangat-sangat menentukan. Iya. Ini anak percaya diri apa enggak? Ini anak bisa mendengarkan apa enggak? Itu dinilai dari poin-poin seperti itu. Mata kita mendengarkan omongan dari si pewawancara ya. Kemudian saya mau masuk ke topik yang cukup krusial nih sebenarnya. Ketika kita masuk ke wawancara, kita buka dengan salam. Ya, kita buka dengan salam, ucapkan terima kasih kepada wawancara. Terima kasih atas kehadiran Kakak, Bapak, Ibu dan waktu yang diberikan kepada saya untuk mengikuti wawancara ini. Saya sangat bahagia bisa ikut dalam sesi wawancara ini. Itu di kalimat pembuka. Di kalimat pembuka. Jadi pembuka, wawancara, penutup. Penutup itu nanti juga sangat menentukan. Jangan lupa ya di penutup. Jadi biasanya iya atau tidak tergantung ya. Kadang-kadang mereka akan tanya, udah selesai ini pertanyaan dari kami selesai.
ada yang kalian ingin tanyakan tentang beasiswa ini. Nah, itu persiapkan satu pertanyaan yang benar-benar, jangan banyak, jangan 10. Mereka juga repot juga. Ini anak apaan sih sebenarnya ngomong gitu. Satu pertanyaan yang memang benar-benar kalian pengen tanyakan. Misalnya, jika saya diterima di beasiswa ini, kira-kira bagaimana saya bisa diarahkan untuk memberikan kontribusi kepada negara dan mengarahkan tujuan studi saya ketika saya di universitas. Nah, maksudnya apakah nanti di universitas itu cuma dibayarin atau diarahkan juga, begitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kita, untuk menunjukkan bahwa kita itu berkualitas. Setelah dijawab, jangan lupa penutup. Terus sudah kita selesai untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Jangan terima kasih terus hilang, ngomong. Terima kasih sekali lagi terima kasih atas wawancara dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat berharap untuk bisa diterima di beasiswa ini sehingga saya bisa berkontribusi terhadap negara dan bangsa. Saya berharap saya bisa bertemu lagi dengan kakak-kakak sesegera mungkin. Terima kasih, Kak. Tutup dengan seperti itu. Kalimatnya terserah. Ya, ya. Tapi itu kalau Anda bisa membuat si pewawancara itu tersenyum, saya melihat itu seringkali. Artinya Anda sudah lolos wawancara. Gitu. Iya, ya. Jadi impresi dari si pewawancara ini bisa langsung kelihatan saat itu juga. Betul. Ya? Saya bisa ngelihat kok, wah dapat nih. Kan saya kadang-kadang ngintip-ngintip itu Pak, wawancara gitu kan. Pembukaan, kalau ada satu kali wawancara ada yang saya sarankan karena dia kebetulan pintar bahasa Inggris, saya sarankan greeting in English. Minta supaya kesempatan menjawab pakai bahasa Inggris. Boleh tidak saya menggunakan bahasa Inggris ketika menjawab? Sebenarnya itu show off sebenarnya. Pamer dikit ya. Sebenarnya tapi menunjukkan kualitas. Nah, tapi begitu sudah lancar ya tentu saja kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau memang untuk menunjukkan bahwa kalian memang punya keunggulan di bahasa Inggris. Tapi Anda bukan hafalan ya. Tapi kalian punya kesempatan untuk itu, dan kalau sudah di-approve, wah lancar itu, langsung dia wawancaranya udah senyum di depan, itu sudah dapat 1 poin dan pasti lancar. Dan saya yakin anak-anak di depan pewawancara itu jadi lebih comfortable, jadi percaya diri bahwa sudah disenyum di depan itu sudah, nanti saya jawab pun deg-degannya hilang. Nah, nanti ditutup lagi dengan closing statement yang tadi itu. Buat catatan pribadi yang tadi itu ya, jadi ada 2 yang saya jelaskan. Catatan pewawancara itu bersifat pribadi dan spesifik. Makanya saya bisanya ngasih contoh, tidak bisa ngasih template. Karena catatan itu sifatnya pribadi, tidak bisa cerita tentang kronologi kurikulum vitae itu sama dengan yang lain. Catatan itu kronologis dan mempunyai alur yang jelas. Jangan bolak-balik ya. Waktu udah nyeritain tentang kegiatan SMA, balik lagi ke SD. Balik lagi ketika bapaknya dipindah waktu dia masih lahir. Jangan. Harus dibuat runut. Dan jawaban harus lugas, tegas, dan singkat. Berikan poin-poin yang memang diperlukan untuk wawancara ini. Nggak usah cerita tentang hal-hal lain yang memang nggak ada hubungannya dengan topik ini. Nah, yang terakhir adalah penampilan. Saya percaya penampilan anak-anak TN itu bagus. Cuman harus diperhatikan pakaian, peralatan, dasinya udah bener apa enggak, rambutnya sudah rapi atau tidak. Gitu ya. Kalau cukur ya cukur, jangan mendadak-mendadak gitu kan. Ganteng cantik relatif Pak ya. Tapi kalau wangi itu kan bisa dibuat ya. Artinya kita mandi, bersih, rapi, kancing dikancing semua dan seterusnya. Jadi kesan pertama orang melihat, oh ini anak bener nih. Saya nggak melihat yang terlalu dalam lah. Saya percaya anak-anak TN itu sudah dapat appearance-nya, pasti sudah tahu lah, sudah dididik dengan sangat baik gitu. Jadi ketika wawancara online, karena ini nanti di TN pasti menggunakan fasilitas sekolah kan ya. Tapi kalau di luar itu tolong perhatikan kerapian ruangan. Jadi kalau ada buku-buku itu dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kalau pakai laptop, yang laptopnya diperhatikan bagaimana susunannya, tidak terlalu miring, lalu kameranya juga pasti tengah dan lain sebagainya. Gitu aja. Kalau yang penampilan sih saya percaya anak-anak sudah punya standar yang tinggi, tinggal memastikan bahwa itu dilakukan. Gitu ya. Nah, ini kita masuk ke topik yang utama. Ini tolong dicatat, nanti saya kasih kopiannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ya beda-beda sedikit lah pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pewawancara. Khususnya yang saya tebalkan. Pasti ditanyakan tentang dirimu terlebih dahulu. Profilmu apa? Ceritakan tentang dirimu misalnya dalam 3 menit atau 5 menit atau berapa.
Gitu. Kalau misalnya tidak dikasih waktu, ya kira-kira memang waktunya 3 menit untuk menceritakan tentang diri sendiri. Oke. Kelebihannya apa? Misalnya saya adalah anak nomor 3 yang paling tua. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya yang paling tua. Saya mempunyai rasa tanggung jawab yang cukup tinggi, memastikan bahwa saya menjadi contoh bagi adik-adik saya. Nah, sudah tutup situ aja, kemudian ceritakan tentang yang lain. Tapi bagian-bagian yang ingin kamu tonjolkan, misalnya tentang kepemimpinan, tentang kemandirian, tentang kreativitas, tentang misalnya prestasi dari SD sampai sekarang yang selalu ranking 1, itu juga disebutkan di sini. Seperti di podcast sebelumnya, ya sama Mas Rahmat itu ya. Iya. Biasanya anak malu-malu untuk menceritakan tentang diri Iya. kita. Kalau disuruh pamer Mm-mm. malu dan selalu Betul. merendah. Oke. Ya, jadi di sini itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita harus Percaya benar-benar diri. percaya diri menceritakan apa keunggulan kita. Kemudian yang nomor 2 itu biasanya nanti di belakang, tapi disuruh menjelaskan kelebihan dan kekuranganmu. Mungkin bentuknya beda pertanyaannya lagi-lagi. Yaitu buat list tidak lebih dari 5 kelebihan dan tidak lebih dari 5 kekurangan. Kalau kalian biasanya melihat kelebihan itu gampang. Oh, saya apa itu leadership-nya menonjol, saya gigih karena saya memang dulu sekolah itu saja jauh dari rumah, misalnya seperti itu. Itu bisa. Tetapi kekurangan itu susah. Nah, ketika susah mencari kekurangan, tanya temanmu, kekuranganmu apa? Atau tanya ke orang tuamu, kekuranganmu apa? Biasanya kekurangan anak-anak itu adalah time management, kurang rapi, terus apa ya, kalau belajar ngantukan, gitulah. Ininya itu kayak gitu. Iya. Tapi jangan sampai Nol. bukan apa itu, jangan sampai malu untuk menceritakan. Tapi ada tapinya. Katakan Anda punya kekurangan, misalnya time management. Misalnya saya ketika masuk ke SMA Taruna Nusantara, salah satu kekurangan yang paling besar adalah saya tidak bisa mengatur waktu. Memang sangat susah, apalagi saya masuk ke TN dan TN itu sangat ketat. Nah, tapi bilang bahwa memang ada track untuk memperbaiki. Iya. Terus ditutup Alasannya harus masuk akal ya. Tapi ditutup lagi. Meskipun demikian, walaupun di TN itu saya sudah diberikan jadwal sedemikian ketat supaya saya bisa mengatur waktu dengan benar, saya masih merasa itu adalah kekurangan saya. Jadi artinya kita admit atau kita akui itu kekurangan kita sedang berusaha, tapi ya itu masih kekurangan kita ya, gitu loh. Artinya mereka akan melihat bahwa Anda sedang berjuang untuk membalikkan kekurangan itu menjadi sesuatu yang kelebihan Anda. Apakah kalau misalkan kita berbicara kekurangan ini akan mengurangi poin? Tidak, sebenarnya ketika kita ngomong, saya juga pernah duduk dalam posisi sebagai pewawancara untuk pelamar pekerja gitu ya, atau anak-anak sekolah juga. Nggak mengurangi poin sebenarnya, tapi lebih pada bagaimana Anda melihat kekurangan tersebut sebagai salah satu yang Anda harus perbaiki. Oke. Kita melihat bagaimana jalan Anda atau upaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Apakah kekurangan tersebut sangat berimpak atau menimbulkan efek yang sangat negatif ke kehidupan Anda atau tidak? Oke. Gitu. Nah, terkadang gini, kekurangan ini kan ada level ya. Ada level yang karena saking takutnya tadi nanti poinnya berkurang gitu kan. Ini salah satu poin penting buat anak-anak. Karena anak-anak tuh rata-rata perfeksionis, nggak mau ngomong kekurangan. Iya. Pas mau ngomong kekurangan jelek banget, Betul. kurang banget. Itu kita harus hindari atau gimana? Betul. Misalnya nih, saya itu suka ngambil barang teman, itu kan jelek banget Pak ya. Nah itu kan kalau diomongin kan pasti langsung, aduh gagal. Itu makanya kita levelnya apakah jangan segitunya gitu? Enggak apa-apa. Misalnya saya ya kan dilihat dari backgroundnya juga. Saya misalnya jangan ngomong suka ngambil barang teman, meminjam barang teman karena saya tidak punya atau gimana gitu. Ngambil tanpa izin pun kita admit bahwa itu nggak boleh. Misalnya saya kadang-kadang mengambil bolpen teman saya karena saya tidak punya dan saya lupa untuk ngomong. Tapi itu menjadi habit yang salah gitu menurut saya. Ya, berarti ada correction point-nya di situ ya. Tapi saya paham itu salah, apalagi di TN. Nah, kembali lagi, munculkan TN-nya itu loh, karena TN itu punya nilai-nilai Anda sekolah di situ itu untuk baik. Iya.
Saya pernah juga ketangkep, makanya saya juga pernah ketangkap oleh pamong bahwa perbuatan saya itu salah dan saya dihukum. Saya terima, gitu. Saya dihukum. Karena itu bagi saya adalah proses perbaikan pada diri sendiri. Dan suatu saat saya berharap itu bisa hilang. Karena mungkin pada waktu itu saya memang benar-benar tidak punya ballpoint. Ya, oke. Karena teman saya punya ballpoint 3, saya nggak punya uang Pak untuk beli ballpoint. Jadi saya ngambil, tapi sebenarnya saya niatnya pinjem gitu. Tapi itu saya paham salah, gitu lah misalnya. Ya, ya. Ada correction point di situ. Ya, gitu. Oke, harus jadi ada. anak-anak juga harus paham nih, jangan terlalu polos-polos juga untuk meninggalkan keburukan, tapi harus punya trik and tips untuk Betul. nikung membalikkan lagi tadi menjadi kebenaran. Saya boleh jelaskan satu tentang kekurangan ini, bahwa wawancara seperti ini itu tidak akan berhenti. Jadi saya kemarin aja baru minggu lalu juga ada untuk job promotion wawancara. Pertanyaan tetap sama. Kekuranganmu apa? Pasti, karena kita selalu berharap, orang itu selalu berharap kita memperbaiki diri terus-menerus. Ya, ya. Dan kita diharapkan untuk melihat kekurangan kita. Dan kekurangan kita itu bisa jadi yang kemarin itu males, sekarang jadi kurang fokus di bagian pelajaran, atau besoknya lagi saya tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca berita-berita penting yang aktual di dunia, atau besok lagi saya kurang perhatian terhadap anak buah saya di tim, gitu. Jadinya dilihat yang aktual saja. Karena kita Tapi pasti ditanyain ya kekurangan. Pasti ditanyain, Pak. Saya kemarin 2 minggu yang lalu ditanyain juga saya. Ya, jadi saya senyum aja. Wah, itu selalu keluar seperti itu. Oke. Gitu. Itu yang lainnya bidang. Jadi gini. Jadi ini itu pertanyaan-pertanyaan yang saya garis bawah, saya tebelin itu pertanyaan utama. Jadi kalau bisa itu dicatat. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang lain saya percaya kalian punya jawaban masing-masing. Pun begitu, sebaiknya tetap dicatat. Karena paham bahwa ini pertanyaan harus dijawab dengan runut. Anyway, nanti timer Pak ini. Kurang setengah jam berarti ya. Nah, jadi itu, bidang apa mata pelajaran yang kamu sukai? Kalau bisa, memang ini nyambung dengan tujuan jurusan yang mau di ini. Ya. Relate ya, berhubungan dengan betul mata kuliah nanti fakultas yang dituju. Jadi misalnya contoh nih, kedokteran, biologi misalnya kayak gitu Pak ya. Jadi waktu anak saya yang gede itu juga wawancara seperti ini, dia jawabnya pakai teknik dikagetin dulu gitu. Jadi dia ketika ditanya apa sih tujuanmu untuk kenapa kamu pengen belajar tentang computer science misalnya, dia tidak menjawab langsung, dia menjawab, bayangkan Pak, misalnya 30 tahun ke depan Indonesia itu sudah sangat maju dan punya expert yang baru dia ngomong. Beberapa tokoh yang saya kagumi itu adalah misalnya kayak Bill Gates, kemudian ada Elon Musk dan lain sebagainya. Itu menginspirasi saya bahwa computer science itu punya masa depan 50-100 tahun lagi. Itu akan menjadi salah satu kekuatan yang bisa mengendalikan dunia. Dan saya lihat Indonesia masih sangat membutuhkan. Nah, itu angka keluar. Saya dulu kasih anak saya, angkanya dikeluarin. Di Indonesia itu baru cuma 25%. Angka bahwa ada ahli yang di bidang computer science yang memang bisa menjadi pionir. Saya sangat-sangat berkeinginan untuk menjadi salah satu dari mereka di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Dan saya lihat bahwa implementasinya juga sangat besar. Contohnya, saya dulu bilang ngomong di artificial intelligence atau kemudian virtual reality, di mana beberapa fasilitas pendidikan itu tidak ada di pelosok-pelosok Indonesia, sementara tidak semuanya mempunyai jaringan internet. Saya berkeinginan supaya membuat sebuah sistem yang bisa membuat mereka belajar, bisa membuat mereka misalnya nih, membayangkan sebuah mesin dengan virtual reality, bukan membayangkan, melihat secara virtual mesin, mereka bisa dismantle, mereka bisa susun lagi, mereka akan bisa memperbaiki tanpa benar-benar ada barangnya. Nah, itu artinya bisa memotong kos, membantu pemerintah supaya penyebaran teknologi itu bisa merata gitu. Nah, ambil contoh-contoh yang memang kalian paham, misalnya tentang biologi. Saya berharap bahwa angka panen di daerah saya bisa naik. Caranya seperti ini. Saya mau masuk ke bioengineering misalnya. Nah, jadi masuk kan ngomong sesuatu yang benar-benar Anda paham. Saya nggak tahu keinginan kalian apa, tapi kalian paling tahu apa yang kalian inginkan dan kalian harus tahu tujuannya apa.
Hal yang kamu lakukan di sekolah selain belajar, nah ini banyaklah di TN. Tonjolkan yang memang benar-benar kalian itu kontribusinya besar. Misalnya Bisa saya ekskul. memang ekskul ditanyakan. Misalnya Ekskulmu apa? betul, Bantara misalkan, mm, atau drum band misalnya. betul, betul. Yaitu Eh, tunjukkan dan apa impactnya terhadap kamu. Iya, iya. Dengan mengikuti misalnya, dengan mengikuti kegiatan taekwondo, saya bisa lebih percaya diri. Saya bisa badan saya lebih bugar. Saya yang tadinya tidak bisa split, akhirnya bisa split karena dukungan teman-teman. Dari situ kami membentuk sebuah keluarga. Nah, gitu. Tonjolkan memang benar-benar positif, Efek positifnya. gitu ya. Ceritakan pencapaianmu selama sekolah. Nah, itu saya yakin anak-anak yang di Perintis dan yang beasiswa lain Semua punya prestasi. punya prestasi dan bisa menceritakan apa prestasimu ya. Sekecil apapun itu, Pak ya. Betul. Baik individu ataupun kelompok. Betul. Oke, ya. Yang poin berikutnya ini yang biasanya kita malu untuk ngomong. Ceritakan tentang kegagalan dan kesalahan yang kamu lakukan. Ya. Itu yang biasanya kita Itu malu. apakah harus relate dengan mata kuliah atau Enggak juga. kehidupan pribadi pun bisa? Bisa. Misalnya tadi tuh saya ngambil ballpoint Iya, atau oke. saya ngumpetin sepatu teman. Hal-hal seperti itu boleh Pak ya? Bisa. Jadi saya pernah nembak teman sekelas ditolak, Nah, boleh ya? boleh, tidak apa-apa. Tapi kan balik lagi, itu apa impactnya pada dirimu? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Iya, Dan iya. orang kan pengennya gini, kamu gagal, kamu tapi bisa feedback, Bangkit dapatkan lagi, feedback, dan kamu bisa memberikan apa itu namanya pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ. Intinya itu sebenarnya. Yang ceritanya terserah, mau ceritanya Iya, tentang apa terserah. Tapi itu kadang-kadang kalau ditanyakan secara langsung kita tidak bisa jawab, nggak kepikiran. Nah Iya. itu makanya salah satu keunggulan atau fungsi untuk kita latihan supaya kita nggak usah mikir. Pertanyaannya kayak gini tuh kalau ditanyakan dan tiba-tiba ditembak kegagalan dan kesalahan kamu apa yang kamu lakukan? Mikir. Nah, Iya. mikirnya semenit. Nah, itu kan udah habis. Oke. Kalau dia mungkin kita pura-pura mikir atau mikir tapi sebentar aja. Baik, Pak. Saya pernah melakukan hal-hal bla 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 gitu. Boleh seperti itu. Tapi kalau ditembak dengan pertanyaan seperti ini yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya, dijamin kita Kalau kita tidak menyangka bakal ditanya ini, kita pasti gugup. Iya, iya. Nah, apa yang kamu lakukan setelah lulus kuliah? Nah, itu terserah kalian. Saya mau bekerja langsung, membantu keluarga karena keluarga saya membutuhkan, atau saya pengen kalau misalnya mungkin saya langsung melanjutkan ke beasiswa S2 karena saya pengen menjadi scientist atau bisa pengen menjadi dosen. Terserah jawaban kalian. Tapi kalian harus punya determinasi setelah lulus sekolah itu mau apa? Iya, iya. Gitu. Nah ini rencana 10 tahun ke depan. Nah ini proyeksikan dirimu itu ke depan 10 tahun lagi itu untuk apa? 10 tahun itu maksudnya Anda sudah lulus kuliah S1, S2 atau sudah lulus S1 dan punya pengalaman kerja 3-7 tahun. Ya. Nah dari situ apa yang akan Anda lakukan? Dalam 10 tahun itu Anda belum bisa menjadi orang yang super lah. Tapi sudah mulai melangkah ke jenjang yang cukup tinggi. Jadi jangan ngomong yang terlalu muluk. Saya ingin menciptakan mobil seperti autonomous car. Wah, ini kayaknya gambus ini. Iya, iya, iya. Yang kira-kira mungkin dilakukan dari situ. Jadi mungkin kalau misalnya saya mau masuk ke teknik elektro ITB. Dalam 10 tahun ke depan, paling tidak saya sudah menjabat menjadi manajer. Ketika menjadi manajer, di situ saya akan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk bisa tahu bagaimana implementasi dari ilmu yang saya dapatkan supaya kalau bisa saya ingin berkontribusi pada negara atau apalah terserah. Gitu ya. Berikutnya, kenapa kamu layak diberi beasiswa ini? Gitu. Pertanyaannya mungkin jawabannya macam-macam. Kalau dari background keluarga mungkin bisa diawali dengan saya adalah satu-satunya anak yang bisa masuk ke Taruna Nusantara, misalnya seperti itu. Di sini saya melihat bahwa potensi saya diapresiasi dan saya diberikan kesempatan. Tetapi di lain pihak, saya juga harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adik saya yang kebetulan orang tua saya mungkin tidak ada atau mungkin lagi sakit. Nah, di situ saya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa membantu keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ceritakan tentang prestasi. Saya merasa mampu. Ya, gitu ya. meskipun demikian, saya paham bahwa untuk menjadi
penerima beasiswa itu tidak gampang. Dengan tekad saja tidak mudah. Saya sudah membuktikan bahwa dari SMP, SMA, saya mengikuti beberapa kompetisi, walaupun kadang-kadang tidak diminta. Saya melamar, mencalonkan diri untuk masuk mengikuti lomba-lomba tersebut, karena saya paham itu adalah ujian bagi saya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Itu. Nah, buktinya adalah saya bisa menjuarai lomba karya ilmiah pelajar di tingkat SMP, saya bisa bisa juara lomba pidato di tingkat OSIS di kabupaten saya, kemudian di TN saya dipercaya menjadi ketua bidang di MPLK dan lain sebagainya. Tunjukkan bahwa memang dengan kamu punya tanggung jawab, punya tujuan, dan untuk mendapatkan tanggung jawab tersebut, kamu memang punya track yang sudah dipersiapkan sehingga kamu layak diberi beasiswa ini. Gitu. Oke. Ya, siapakah orang yang jadi teladan terserah. Bisa jadi guru yang di TN juga bisa Tokoh jadi nasional. tokoh nasional bisa jadi tokoh dunia juga boleh, bisa jadi Orang tua kita juga boleh. Pak Lek, bukan Pak Lek pun juga boleh sebenarnya. Misalnya Pak Lek saya itu sangat tekun walaupun tidak Bapak sekolah. temennya bisa ya? Bisa semua bisa. Asal alasannya yang benar gitu ya. Alasannya yang memang Karena emang dia menginspirasi. sosok inspiring ya. Oke. Kenapa kamu memilih universitas ini? Nah, itu biasanya ya kita ngomong bahwa untuk bisa menjadi yang terbaik harus memilih universitas yang terbaik. Dan saya mempunyai tujuan masuk ke jurusan bla 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 yang memang salah satu jurusan yang terbaik di universitas ini. Gitu. Biasanya seperti itu, ininya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kontribusi apa yang kamu berikan setelah lulus. Nah, kontribusi yang setelah lulus apa? Nah, dia bilang, saya tidak tahu, mungkin yang sekarang dalam komunitas Salman ada kontribusi ketika saya kuliah pun saya sudah berkomitmen kalau memang saya diperlukan untuk ngajari misalnya anak-anak SD, SMP, SMA, saya siap untuk mengajari seperti itu. Misalnya ngajari bimbingan belajar, ngajari ngaji, atau ngajari menggambar, saya siap. Apalagi setelah lulus. Artinya dengan ilmu yang lebih tinggi, saya siap untuk memberikan kontribusi kepada dunia kerja dan juga kepada adik-adik yang masih membutuhkan informasi yang bisa saya berikan semaksimal mungkin. Contohnya seperti itu. Berikutnya ini juga, jika kamu gagal, apa yang kamu lakukan? Itu jangan puyeng juga nih pertanyaannya. Biasanya kalau ditanyain kayak gini, langsung ngeblank nih. Jika kamu gagal, apa yang kamu lakukan? Hah? Duh, piye yo, langsung patah semangat. Ya jangan. Umbas. Lah iya, saya paham jawabannya ya. Kalau gagal, sebelumnya saya paham bahwa kompetisi beasiswa ini sangat ketat, kayak gitu. Apakah saya masuk kualifikasi atau tidak, saya sudah berusaha. Jadi sebagai muslim, saya percaya bahwa ada tiga tahap. Ikhtiar, kemudian berdoa, dan ikhlas. Nah, ikhtiar itu berarti saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya juga berdoa karena saya paham bahwa dukungan, support dari semua hal dan ridho dari Allah itu diperlukan. Tetapi pada tahap ketiga saya ikhlas. Kalaupun saya diterima, berarti saya memang berhak mendapatkan beasiswa ini dan saya akan melanjutkan dengan kesungguhan hati saya. Tetapi pun tidak diterima. Jikalau tidak diterima, saya akan berusaha di tempat lain untuk mendapatkan beasiswa yang lain, misalnya seperti itu. Karena sekali lagi, misalnya saya katakan bahwa dari sisi keluarga, saya kurang bisa mendapatkan support karena kondisi keluarga saya sedang berada di kesulitan. Itu tidak akan menutup kemungkinan tekad saya untuk mencari beasiswa yang lain. Oke. Nah, tapi tetap sekali lagi saya sangat berharap supaya beasiswa ini adalah beasiswa terbaik supaya saya tetap dapat. Gitu balik lagi. Ngerengi. Gitu. Jadi kita berharap ya. Betul. Oke. Tapi siap bahwa kita tidak dapat beasiswa ini tidak apa-apa. Kita cari yang lain, potensi yang lain, tapi kita tetap semangat. Gitu loh intinya. Kita tetap semangatnya itu. Masalah terbesarmu, nah itu sebenarnya bisa dari keluarga, bisa dari sekolahan, itu bisa diceritakan seperti yang tadi itu kegagalan atau kesalahan yang tadi kamu ceritakan. Bisa lagi diulang, misalnya masalah terbesarmu. Ya, nanti kita bisa ngomong. Tadi sudah saya katakan bahwa kegagalan masalah terbesar saya adalah juga kegagalan yang saya tadi saya ceritakan. Misalnya saya gagal untuk meraih prestasi karena saya waktu itu terlalu banyak main. Itu saya, Pak. Itu terlalu banyak main, kurang belajar, masih zamannya gamebot misalnya dulu apa itu PlayStation gitu. Jadinya saya kurang fokus gitu ya.
Nah, tapi dari situ itu tamparan keras bahwa saya bisa saja tidak berhasil. Iya, iya. Nah, gitu misalnya masalah Anda ceritakan atau misalnya tentang masalah keluarga misalnya. Suatu kali kami benar-benar tidak punya uang di keluarga kami. Jadi itu menjadi masalah sangat besar sehingga adik-adik dan saya sendiri tidak bisa meneruskan sekolah. Tetapi saya bantu keluarga supaya misalnya lah untuk cari tambahan uang dan lain sebagainya. Terserah ininya apa, pengalaman terbesar apa. Saya cuma ngasih 2 contoh yang tadi ya. Nah ini bagaimana cara Anda meminimalisir kesalahan itu pengen menunjukkan bagaimana kita membuat planning. Jadi saya tadi contohnya saya misalnya ngomong saya tidak bisa mengatur waktu. Nah, saya ngambil contoh misalnya caranya saya mengurangi kesalahan atau melakukan mitigasi kesalahan. Dalam kasus ini saya mau mengangkat tentang saya tidak bisa mengatur waktu. Yang saya lakukan adalah saya membuat catatan tiap hari tugas dan kegiatan yang harus saya lakukan dengan waktu, dengan tanggal dan waktu yang sudah saya tentukan. Dari situ saya mencoba untuk mengikuti jadwal tersebut sehingga saya tidak bolak-balik atau dikacaukan dengan jadwal tanpa mengetahui prioritas mana yang harus saya dahulukan. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Ceritakan pengalaman terbesarmu, itu bisa macam-macam. Misalnya pengalaman pertama kali naik pesawat, impresinya bagaimana. Tapi sekali lagi bawa ke arah positif. Saya misalnya Anda punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, misalnya suatu kali saya mendapatkan kesempatan student exchange ke Singapura. Baru kali itu saya melihat bahwa ternyata banyak sekali orang-orang pintar. Nah, gitu. Saya ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman-teman yang datang dari Eropa nih. Artinya saya harus tetap berjuang terus supaya bisa menjadi bagian dari mereka dan kalau bisa menjadi yang top di kalangan mereka. Lebih di antara mereka. Nah, betul. Gitu. Dan jadi tetap diolah menjadi sesuatu yang positif. Ya. Pasti pengalaman berkesan itu pasti kadang-kadang menjadikan kita itu mikir sesuatu, kita pengen sesuatu apa, nah itu tolong diceritakan secara positif. Bagaimana cara kamu menyelesaikan tugas dan deadline yang banyak? Wah banyak tuh kalau di TN, nah sudah nggak usah cerita saya, nggak usah ngomong, pasti tahulah gimana. Ya intinya adalah kita membuat jadwal, kita membuat skala prioritas sehingga kita tahu tugas mana yang penting dan tugas mana yang harus didahulukan. Intinya itu. Gitu. Tadi apa yang buat Anda layak menerima beasiswa ini? Tadi udah dijawab belum? Nomor 3 dari bawah. Ya sudah tadi. Udah ya. Nah, tadi itu bahwa tadi dari background keluarga, kemudian diolah dengan prestasi, kemudian ke depan. Jadi intinya kita ngomong 3 hal ya, tiga stage dalam hidup. Ketika Anda ditanyain bagaimana kamu, itu sebenarnya kita harus menceritakan dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana dan planningnya apa. Yang ketiga, saya bercita-cita menjadi apa. Itu harus diolah menjadi sebuah cerita. Oke. Ya, saya buat quote nih ya. Kita tidak bisa menjawab itu bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tapi karena kadang-kadang kegagalan itu terjadi karena kita tidak siap menyampaikannya. Jadi kita tahu semua ceritanya. Tapi kita tidak siap. Kadang-kadang kita sesek tadi mengingat cerita-cerita yang sedih, kadang-kadang kita kaget ditanyain padahal kita tahu semua jawabannya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, pertanyaannya ditulis, jawabannya ditulis, dilatih beberapa kali. Kalau saran saya lebih dari 3 kali Anda harus mengingat semua jawaban dari pertanyaan ini. Aman. Nomor 1 itu pasti ditanyakan seperti itu. Tapi yang lain-lainnya mungkin dibolak-balik. Kalau temennya ini minta temenmu untuk membolak-balik pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan yang gampang, tiba-tiba ada pertanyaan yang mengagetkan. Iya. Jangan yang mengagetkan. Kita tidak siap ya. Ya, seperti itu. Latihan. Kadang-kadang kalau yang campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris, kadang-kadang saya tanyanya bahasa Indonesia, tiba-tiba saya ngomong bahasa Inggris. Terus dia ngomong bahasa Indonesia lagi, kadang-kadang seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini, ini bagian yang cukup penting. Jadi ini sebenarnya inti Anak-anak dari boleh, diskusi kita. Seandainya kalian ingin bertanya, boleh menulis atau boleh melambaikan tangan di chat ya. Ya sambil menunggu pertanyaan. Jadi ada 2 tujuan berlatih wawancara. Dan berlatih wawancara itu ada dua kali, dua cara. Yang pertama
berlatih sendiri. Berlatih sendiri itu tujuannya adalah untuk membiasakan dengan pertanyaan dan jawabannya. Yang kedua berlatih secara dengan kelompok. Kelompoknya 2 orang aja atau 3 orang lah. Untuk mendapatkan feedback mengenai intonasi, sikap, mimik, cara duduk, kelugasan, dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan feedback berkaitan dengan persepsi lawan bicara kita. Oh, kamu kayak ini dong. Tapi harapannya partnernya ini juga equal Pak ya. Artinya Ya, kalau emang jelek ya dikasih tahu jelek, bukan betul. biarin aja jelek. Iya, ya harus yang bisa ngasih Yang fair feedback. lah, yang fair ya. Di tahap ini yang 13 anak itu bukan saingan. Iya, 13 itu saya berharap 13-nya tembus semua lah. iya. Karena pada level ini semuanya memang qualified. Tinggal membuktikan memang ada satu apakah anak-anak itu punya nilai lebih misalnya. Ini kok belum ada yang tanya, mungkin ditulis. Bu Ati mungkin ada titipan pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan terkait penjelasan Pak Agus tadi, Bu Ati? Baik, siap, Pak Diki. Ya. Ya. Ini Pak Agus, bagaimana nih pengalaman kemarin ketika wawancara dengan BIM yang angkatan ketiga? Jadi ada mungkin momen ini ada anak-anak tiba-tiba stuck dalam arti kata terus ya kita di babak apa blank gitu kan. Blank tuh blank padahal tadi sudah disiapkan dan sebagainya. Terus ketika wawancara blank terus mau menjawab yang tadi sudah disiapkan yang semua. Nah itu gimana caranya Pak Agus biar namanya biar untuk mencairkan blanknya ini Pak ya. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan pewawancara yang baik hati. Kadang-kadang pewawancara itu udah tahu gitu malah dipenelengi gitu. Nah, caranya ya biasanya kita 2. Yang pertama kali biasanya tidak siap dengan jawabannya. Makanya saya tekankan bahwa untuk mempersiapkan jawaban, untuk membuat kita biasa bahwa jawabannya itu memang sudah harus seperti itu. Ya tadi ditulis, pertanyaannya ditulis, jawabannya ditulis. Ya kemarin waktu saya ngajarin yang terakhir saya bimbing wawancara itu, dia juga membuat tulisan sampai 5 lembar di kertas A4 gitu. Itu bukan untuk menghafalkan tapi untuk merunutkan jawabannya seperti apa. Artinya ketika saya bolak-balik pertanyaan seperti saya drill 3-5 kali, dia sudah paham pertanyaannya akan seperti itu dan dia harus menjawab seperti itu. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu membuat kita grogi. Ditanyain tentang kegagalan lah, ditanyain tentang apa hukuman yang kamu pernah berikan gitu. Kadang-kadang kita merasa aduh ngomong nggak ya gitu, kadang-kadang seperti itu yang kadang-kadang juga membuat kita mikir yang banyak hal sehingga kadang-kadang kita blank. Tapi itu dari sisi teknis. Dari sisi psikologis, pada hari hanya kita usahakan supaya kita pertama kali istirahat dengan cukup, minum dengan cukup. Nah itu ada juga kemarin itu yang sampai minum terlalu banyak karena grogi jadinya kebelet pipis. Wah itu juga iya kejadian itu. Jadi karena grogi itu biasanya dia pengen pipis terus. Betul, kayak grogi termasuk saya Pak. Saya kalau grogi banget benar, serius. Pengen kebelet pipis, apalagi didorong dengan minumnya banyak pada pagi harinya. Jadi saya biasanya minta supaya istirahat cukup, jangan makan terlalu banyak, jangan makan pedas-pedas, mules nanti. Ya. Jangan minum terlalu banyak. Kalau sudah seperti itu, kemudian siap beberapa saat sebelum masuk ke wawancara. Tujuannya untuk membuat kita rileks. Kalau dulu kadang-kadang saya jalan-jalan gitu kan. Kalau saya. Oke. Baru 5 menit setelah mau datang. Relaksasi sendiri ya. Relaksasi, ngeliat-ngeliat apa. Ada juga yang kadang-kadang ya berdoa, ngobrol dengan teman. Terserah. Ya. Pokoknya intinya rileks. Karena apapun yang terjadi kita sudah tahu jawabannya. Untuk mempersiapkan wawancara itu. Terus didukung dengan tadi persiapan fisik lah, istirahat yang cukup. Walaupun 20 menit itu sangat berpengaruh pada mungkin beberapa tahun kita ke depan kan. Oh, itu kuliah lah 4 tahun dibayari dan kita harus selalu fokus pada tujuan utama. Gitu Bu. Kalau dari saya tadi kita siapkan wawancara dengan latihan, kedua persiapkan detik-detik sebelum wawancara kita buat serileks mungkin, sesiap mungkin, se-prepare mungkin. Jadi misalnya baju jangan sampai aduh
Ini mana name tagku telat ini. Ada anak-anak yang Malam harus beres dulu semua. betul. Jadi inti dari punya kelompok di beasiswa perintis itu juga saling mengingatkan. Kayak kamu bajunya sudah belum, sudah siap belum, sudah rapi apa belum, name tag-nya sudah siap apa belum, itu saling mengingatkan. Jadi nanti kita berangkat sama-sama saling mengingatkan, sampai di situ kita saling menguatkan. Siap, Jadi siap. itu. Ini ada pertanyaan Pak Agus. Bentar. Begitu Bu Ati dari saya ya. Ya, siap. Siap Pak, terima kasih. Memang kebetulan besok nih 1 jam sendiri Pak untuk wawancara yang 1 anak 1 jam. Lah itu. Sama betul. Dan kadang-kadang gini loh Bu, ada wawancara yang memang menjatuhkan mental anak-anak itu Betul, ada. Pak. Ya, betul, Saya betul. pernah Menarik. dikasih tahu, ditanyain begini, apa keunggulanmu? Saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Coba bahasa Inggris, perkenalan pakai bahasa Inggris, perkenalah dia dengan pakai bahasa Inggris. Ah, segitu doang. Gitu loh. Anaknya padahal udah, "Hah, segitu doang. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya anak itu canggih bahasa Inggrisnya. Cuman pengen dibuat supaya secara emosional tuh goyang. Anaknya gimana begitu. Nah, itu anak-anak ya, tolong diperhatikan. Kadang-kadang memang ada situasi seperti itu. Jadi Jangan terlalu terpengaruh ya. saya pernah juga waktu di sebuah universitas itu ada mahasiswa yang IP-nya itu 3,6, Ibu. Tetapi ketika digoyang dengan pertanyaan itu benar-benar ngeblank. Saya juga sampai kaget. Ada orang yang bisa hang seperti itu loh. Hangnya itu benar-benar hang loh Pak. Nah, oh gitu loh. Itu loh. Oh ternyata ada orang yang memang seperti itu. Nah itu yang tidak dicari sebenarnya. Dalam situasi yang genting, pemimpin itu tetap harus bisa mikir. Nah anak-anak ya, jadi dibiasakan caranya gimana ya? Latihan tadi. Supaya pertanyaan susah-susah itu bisa terhindari atau bisa ditangani. Begitu. Latihan. Nah, masih ada Oke. waktu. Oke, seperti itu tadi jawaban dari Pak Agus Ya. terkait dengan statement Bu Ati. Saya coba akan baca pertanyaan dari Cynthia. Ini kayaknya anak BIM nih. Mohon izin bertanya, apakah contoh pertanyaan yang tadi ada di dalam list di list di dalam PowerPoint tadi relate juga dengan pertanyaan yang di BIM? Sama, pertanyaannya sama kok. Kalau beasiswa itu pertanyaannya gitu-gitu aja. Sama ya? Sama. Terus beasiswa perintis Tapi dan bahasa Inggris ya, kalau BIM ya, kalau perintis kayaknya bahasa Indonesia. ya, ini menjawab juga pertanyaan nomor 2. Perintis dan BIM menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kalau perintis bahasa Indonesia, kalau BIM bahasa Inggris. Iya, nanti kita kalau BIM latihannya pakai bahasa Inggris ya. Kita Iya. presentasinya harus pakai bahasa Inggris. Oke. Gitu ya, Cynthia ya. Jadi jawabannya seperti itu. Lalu dari Arika, oh ini ortusis ya. Iya. Ortusis dari Farel Purba. Iya. Jen perlu latihan mock interview dengan tipe wawancara yang agak judes. Jadi tidak kaget kalau dapat tipe DV advocate. Iya. Jadi ya tadi itu yang menjatuhkan mental anak dari tipe yang kayak gitu tuh. Berlatih dengan boleh nih mungkin berlatih dengan orang tuanya mungkin. Kalau ya mungkin ada bisa usul gitu. Tapi atau main ke studio deh. Ke tapi studionya gini, ada nih yang judes ada. Tapi gini, untuk beasiswa perintis kita fokus ke pelatihan soal-soal apa tuh pertanyaan-pertanyaan tadi aja. Karena waktunya kan sebenarnya cuma 20 menit ya? bukan. Waktunya itu tanggal 16 sebenarnya officialnya, cuman anak-anak kayaknya mulainya tanggal 17. Mepet, jadi kurang dari seminggu untuk latihan. Nah kita latihan yang tadi aja. List dari itu kita isi terus ya. Sama kita mantapkan emosi kita. Saya percaya anak-anak kalau TN diketak masih udah biasa. Iya. Gitu. Jadinya itu aja. Fokusnya ke situ aja. Iya. Kalau cuma ditanya agak mungkin ini tingkat kelas 2 mungkin ya, kelas 2 atau TN 33 atau 34 nih. Yang mana? Yang bertanya tadi. Bu Arika. Bu Arika. 32 itu. 32 ya. Ini expert to core of the core ini. Pertanyaannya kayaknya senang ya. Enggak, ini pertanyaan untuk adik-adik yang lain lah. Ya. Karena kalau anak-anak 32 tuh kayaknya udah ini Pak, kebal dengan pertanyaan agak memojokkan gitu kayaknya udah. Ya. Ya udah, ada yang lain? Kalau tidak saya lanjutkan sedikit. Ya boleh. Saya lanjutkan sedikit, nanti kita
saya kok pengen nyoba, ada salah satu siswa yang on cam ya. Terus Pak Agus nanya gitu, Oh, dia bisa jawab nggak gitu loh. Ada nggak yang berani nih on cam? kelihatan ya, siap saya. Oke, jadi Oke. saat wawancara nih. Nah ini saya summary-kan atau saya simpulkan. Kita harus bangun koneksi dengan pewawancara. Caranya gimana? Greetings atau sampaikan salam, tatap mata, sapu. Kalau biasanya pewawancara itu nggak cuma satu, minimal dua. Ya, Sapu, selamat pagi Kak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. ya. Terima kasih kesempatannya. Itu aja. Semua disapa. Disenyum-senyum, jangan sampai lupa ya. Ya, jadi datang tepat waktu, bergabung ke link kalau boleh diperkenankan 5-10 menit sebelumnya, datang 5-10 menit sebelumnya. Karena itu juga supaya kita siap. Jangan sampai kita Lebih baik kita yang menunggu daripada yang mereka yang menunggu ya. tepat waktu. Pastikan peralatan siap. Kalau nanti pakai peralatan sekolah, ya mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Kalau misalnya kalian nanti suatu saat wawancara pakai laptop sendiri, pastikan laptopnya siap, kameranya kebuka, mic-nya sudah bisa terdengar. Kan ada tes tuh, kalau misalnya kita Zoom, kita tes dulu. Ya. Kemudian di belakang itu background-nya bagaimana, apakah kita ada orang seliwar-seliwar di belakang atau tidak, begitu. Sopan, anak TN harus sopan. Sapa dan ucapkan salam, tetapi jangan terlalu kaku. Jadi ada bedanya, kalau di TN itu biasanya kita formal sekali ya. Jadi tapi karena yang ini beasiswanya itu dari ITB, dari Salman, mereka kan orang biasa, maksudnya sipil gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Sama seperti misalnya kayak izin, kemudian minta izin supaya kita mau sebelum kita ngomong, menyampaikan salam, itu pasti. Kalau tahu bahwa pewawancara kita siapa namanya, kita sebutkan nama. Kita sebutkan jabatan, kita sebutkan titel secara detail. Kalau tidak paham, baru kenal ketika masuk, ya tidak apa-apa. Pak, Bu, Kak, cukup. Sudah siap, jadi persiapkan diri untuk pertanyaan yang mudah atau pertanyaan yang susah. Jangan gugup, jawab dengan jujur. Jadi kalau latihan pun, kalau kita membuat list, jangan membuat jawaban yang pura-pura. Nanti kita kalau sudah terjebak di situ, lupa sesuatu, bisa jadi bumerang ke kita. Jawab aja dengan jujur. Kalau jujur pun sebenarnya kita bisa membangun jawaban yang lebih konstruktif, lebih positif. Nah, keempat, ini di luar teknik sebenarnya, berpikir positif. Jadi ciptakan suasana dan perilaku positif. Kalau saya lebih cenderung untuk membuat suasana itu cair. Jadi kadang-kadang saya buat semacam jokes gitu ke wawancara supaya saya sendiri terasa lebih nyaman. Jadi enggak apa-apa, kita kadang-kadang nge-jokes misalnya ditanyakan bagaimana ceritakan tentang kehidupanmu di SMA Taruna Nusantara. Waduh, SMA Taruna Nusantara itu sangat ketat loh. Padahal waktu itu saya dulu itu termasuk anak mama. Terus terang saja bukan masuk anak mama bagaimana. Maksudnya saya kadang ada agak manja masuk ke TN, saya jadi agak tertekan lah begitu lah. Mungkin dibuat agak santai begitu tidak apa-apa. Yang penting esensinya tidak hilang. Supaya kita sendiri merasa comfortable atau merasa nyaman di lingkungan wawancara, dan itu sangat penting. Jadi dia nggak perlu kita kendalikan situasi wawancara itu. Ya nggak perlu kram perut lah, nggak perlu belet pipis lah gitu. Selalu berpikir positif bahwa setiap pertanyaan itu pasti ada tujuan. Jangan berpikir bahwa penanya itu menjatuhkan kita. Walaupun kadang-kadang penanya itu seolah-olah bersikap seperti orang egois, kadang-kadang jutek lah, kadang-kadang galak lah. Selalu kita berpikir positif bahwa misalnya kita tanyain sesuatu yang negatif. Wah, ini jangan-jangan orangnya lagi nguji saya nih, gitu aja lah. Berpikir positif sehingga apa jawaban kita yang kita sampaikan juga mengandung unsur-unsur positif. Nah, setelah wawancara tutup wawancara dengan benar. Kemudian untuk wawancara kita ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan menjadi pewawancara. Jadi dan harapan kita juga untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa perintis ini. Kemudian untuk kesempatan yang ingin diraih, ekspresikan keinginan kita untuk diterima dengan santun dan komitmen untuk tetap berprestasi walaupun ketika kita sudah mendapatkan beasiswa yang kita inginkan tersebut. Dan untuk diri sendiri, nggak usah terkatakan, tetapi ingat bahwa kita selalu
Berpikir positif, ingat kembali apa yang sudah kita lalui so far. Jadi ini tahap terakhir ya. Sudah kita lalui banyak hal, termasuk tes 2 kali. Berpikir positif bahwa kita itu pengen sesuatu yang bagus, berdoa dan memotivasi diri. Selalu dibuat supaya kita itu bersemangat. Nah, dengan begitu harapan saya dan harapan semua orang tua yang di sini adalah gantungkan cita-citamu lebih tinggi dari lemparan baretmu. Waduh, Ya kan? gampang itu dong. Nah, Seberapa tinggi sih lempar baret? itu tapi masalahnya kalau baret dilempar itu kayak cita-cita itu yang nangkep teman lain itu loh. Iya. Cita-cita kita ditangkap orang lain. Nah, itu. Pacaran dengan siapa, nikah dengan siapa? Iya, jagain jodoh orang. Udah gitu. Dari saya itu, tetapi kalau boleh saya simpulkan yang paling harus dilakukan segera itu ini, latihan. Iya, oke. Latihan wawancara. Ini semua materi udah Sudah. dikasih Pak ya. Sudah. Kita masih punya waktu paling lama 20 menit lagi. Sampai jam berapa? 24.05. Boleh dong anak-anak yang lagi bergabung, kita tes mentalnya nih, on cam coba. Salah satu. Sarif Wijaya. Saya panggil aja Pak nih. Ewi. Agus. Agus. Oh, itu Berarti tolong tunjuk itu siapa tuh? Sarif Sarif Wijaya. tuh. Oke. Sarif Wijaya, ada Sarif Wijaya, ada Ini namanya paling di atas Sarif Wijaya. soalnya. Bang Sarif. ya, TN berapa, Bang? Yang Ya, lain. baiknya 32 Pak Agus, ini yang beasiswa apa namanya perintis ya. perintis ya. Dan apalagi juga dapat beasiswa perintis Pak. Oh iya, mantap. Ya. Itu mic-nya dinyalain Bang Sarif. Ya lagi. Mana Mic mic-nya? ini saya ya. Oh, gimana? Oh, gimana Mas? Oke, siapa mungkin Inara, mungkin Inara ada pertanyaan Inara? Beki. Inara. Nanti. Inara anaknya Mas Amin salah 3 nih. Wih, saya kenal bapaknya. Nah, Sarif udah nyala. Oke. Oke. Ya. Pertanyaan tadi apa Alis ya? Coba tanya Mungkin Pak ada yang Agus. menanyakan, Sarif. Coba sekarang tanpa persiapan deh. Sarif, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi wawancara dengan panitia beasiswa perintis. Bisa kita mulai? Ya, Pak. Oke. Kita mulai dengan perkenalan diri. Silakan perkenalkan diri Sarif. Panggilannya Sarif, betul? Ya, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri Sarif. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk mewawancarai saya. Nama saya Sarif Wijaya dari SMA Taruna Nusantara. Asal saya dari Semarang. Guys, sudah ngeblank toh. Nah, itu makanya gunanya nanti ya Mas Sarif, Kak Bang Sarif, nanti pertanyaan ini harus Anda tulis di sebuah kertas secara urut. Harus bisa ngomong bahwa nama saya Sarif Wijaya, asal saya Semarang, tetapi saya dilahirkan di Tegal tanggal sekian tahun 2006. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya lahir di Tegal, kemudian ayah saya kebetulan adalah dari TNI. Waktu ditempatkan di Semarang, itulah saya lahir di Tegal, ketika itulah saya dilahirkan. Saya menghabiskan waktu selama 6 tahun di Tegal, sehingga saya lulus SD, bla bla bla. Kemudian di SMA Taruna Nusantara, saya adalah angkatan ke-32. Di sini saya berharap supaya bisa menjadi bagian dari beasiswa perintis. Nah, gitu aja dulu. Kemudian ngomong tentang hobi sedikit, tentang keluarga dan sebagainya. Tetapi yang tadi kita bahas, waktunya memang harus diukur ya. Jadi jawabannya juga harus runut. Makanya itu Bang Sarif dan yang lainnya benar-benar ditulis dan benar-benar diulang lagi.
perkenalan diri itu harus runut dan memang menceritakan apa yang bagian-bagian penting dari diri kita. Nah, kalau ditembak langsung seperti ini banyak ngeblanknya karena kenapa? Karena kita mikir, saya mau cerita apa dulu nih, gitu kan? Tetapi dengan adanya tulisan, kita tahu apa yang mau diceritakan. Kadang-kadang miss sedikit nggak apa-apa. Misalnya lupa cerita tentang SMP-nya di Salatiga atau di mana gitu, lupa tidak apa-apa. Tetapi paling tidak 80-90% apa yang kita ceritakan sudah kita cover dan runut. Nah, itu. Artinya kita pewawancaranya juga akan melihat, oh ini si anak runut juga nih, apakah dia mempersiapkan atau memang orangnya memang juga sudah cukup cerdas menceritakan langsung, itu kan lain cerita. Tetapi dari situ pewawancara sudah cukup terkesan. Nah, berikutnya masuk ke materi pertanyaan berikutnya akan lebih enak lagi. Begitu ya, Bang Syarif ya? Ya, Pak. Ya. Jadi nanti juga PR-nya dibuat pertanyaan, kemudian jawabannya, kemudian ngobrol dengan teman yang cukup dipercaya 2-3 orang, buat kelompok kecil, kemudian latihan. Karena waktunya cukup singkat ini, cuma ada sekitar 6-7 hari. Nggak tahu jadwalnya kapan, Bang Syarif? Saya tanggal 25, Pak. Kenapa? Tanggal 25, tanggal 25 Pak. Oh, sampai 25 ya. Masih ada waktu untuk berlatih Bang Syarif ya. Tapi ada juga yang mulai tanggal 17, Pak. Oh, duluan ya. Oke. Sudah ada Lain-lain sudah ya? ada jadwalnya, sudah Oke. keluar. Gitu. Ya sudah Oke, itu. terima kasih Bang Syarif. Persiapkan dirimu. Masih Bisa ada lah, waktu. pasti Pasti bisa. pasti bisa. Mm. Ini salah satu momentum pertanyaan dadakan. Jadi kita memang pewawancara tuh biasanya menunggu anak ini nggak siap nih. Kita tanya seperti apa dia, seperti kan. Kadang-kadang Kira-kira itu ya. Ya, sip, persiapkan dirinya. Pak. terus Ya, oke. terus juga ini apa tujuan dari universitas kan sudah diumumkan juga ya, dapat dari panitia itu bahwa itu pilihan pertama itu ITB ya Ibu Ati ya. Kemudian ada dua pilihan. Pilihan kedua ITB atau universitas lain. Itu juga harus mulai dipikirkan. Ketika wawancara itu harus sudah terkatakan. Jadi sudah terutarakan pengennya kemana. Sudah ada di dalam pikiran kita Dan ya. mengikuti guidance atau arahan dari panitia tadi. Iya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bang Syarif. Ya, makasih, Pak. Ya. Selanjutnya coba siapa Bu Ati nih kita panggil nih. Benita. Benita, Bernardine. Ya. Benita masih di sana, Benita? Oh ya. Nah itu Benita. Halo Kak Benita. Tanyain lah Pak Deki. Listanya. Udah on itu mic-nya Benita? Sudah. Oke. Benita, anggap saja kita sedang wawancara ya, oke? Saya sudah tahu tadi kamu sudah menceritakan siapa dirimu. Sekarang saya pengen tahu nih kegagalan atau kesalahan apa yang pernah kamu lakukan dalam hidup kamu? Baik, kegagalan tentu pernah saya alami, khususnya sebagai pelajar. Saat ini saya masih kurang dalam bagi waktu, sehingga kegagalan itu terjadi tanpa dengan prediksi saya. Contohnya, saya mengikuti lomba untuk menambah prestasi saya, namun persiapannya kurang dan waktu yang terbatas membuat saya gagal dalam mencapai apa yang saya inginkan dalam lomba tersebut. Oke. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan kesalahanmu tadi? Bagaimana kamu cara memperbaikinya? Baik, tentunya akan menjadi reminder bagi saya untuk bisa memanage waktu lebih baik lagi, dan karena kurangnya waktu, saya juga bisa seperti menggunakan alternatif lain, seperti jika saya
dalam hal ini penggunaan alat komunikasi terbatas, sehingga saya bisa meminta bantuan kepada teman saya untuk memberikan pengajaran bagi teman saya yang memang lebih mampu dan bisa membantu saya. Oke, sip. Keren, nggak gugup ya Benita ya. Jadi sepertinya udah siap. Jadi tinggal nanti kelancaran apa namanya, karena ini kita online mungkin apa namanya, gesturnya tidak terlalu terbaca ya. Tapi gimana menurut Pak Agus? Ya, jadi kalau dari saya ada beberapa feedback. Jadi ini feedbacknya ambil secara positif. Kemudian kita nanti jadikan sebagai ini buat semuanya ya, bukan buat Benita aja. Pertama tentang perangkat. Nanti mungkin biasanya Bu Ati perangkatnya bagus lah. Pertama suaranya tidak jelas. Nah itu karena perangkat. Terus kameranya juga di depan kayak kamera kita nih, kayak seperti ini. Nanti seperti itu mungkin jadi kita atur supaya suaranya tidak bergema. Soalnya Benita tadi masih bergema. Tapi pastinya nanti ada perangkat yang lebih bagus dari sekolahan yang bisa kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga kurang runut karena memang tidak dipersiapkan. Pertanyaan dari Pak Deki kan pertanyaan dadakan. Jadi misalnya, baik terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaannya ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup susah untuk dijawab karena ini saya harus mengakui diri sendiri bahwa ternyata saya pernah gagal. Yaitu ketika saya menyiapkan tentang lomba KIR tingkat kabupaten misalnya ya. Waktunya sangat mendesak, tetapi kesalahan saya adalah saya tidak mempersiapkan dan membuat rencana yang benar sehingga waktu tersebut tidak bisa saya dapatkan sebaik-baiknya. Padahal kesempatan itu cuma datang 1 kali dalam setahun untuk perlombaan yang sama. Sehingga itu adalah kegagalan yang sangat besar bagi saya. Meskipun demikian, saya tidak patah semangat karena itu menunjukkan bahwa saya tahu kesalahan saya di mana dan saya berharap agar persiapan saya untuk lomba-lomba yang lain, tidak lomba itu, akan lebih baik. Dan saya juga ingin proses perencanaan dan pengaturan waktu saya dari situ bisa lebih baik lagi. Gitu. Tetapi saya akui bahwa itu adalah kegagalan saya dan saya sangat cukup sedih karena tidak hanya saya sendiri, tapi juga tim saya mengalami kegagalan yang sama. Gitu. Jadi runut, singkat, dan jelas ngomongnya apa. Jadi apa tuh gesturnya juga kalau anak TN kan biasanya duduknya tegap tuh. Ngomongnya juga harusnya tetap gini. Bukan saya apa tuh ya waktu itu tuh gagal karena waktunya itu loh. Wah, begitu. Bukan seperti itu. Tapi ya anak TN harus tegas, tegap duduknya, ngomongnya baik. Terima kasih izin menjelaskan bahwa saya punya satu cerita tentang kegagalan yang sangat saya sesali. Karena 1 kali dalam 1 tahun saya bisa mengikuti kejuaraan di tingkat kabupaten dan ini adalah ajang babak final. Saya gagal karena saya tidak bisa memanfaatkan waktu dan membuat rencana yang cukup detail sehingga tim saya tidak bisa mempersiapkan perlombaan ini dengan semaksimal mungkin. Itu tutup. Tetapi meskipun demikian, saya paham bahwa ini adalah tamparan bagi saya untuk bisa lebih baik lagi. Saya harus bisa membuat rencana yang lebih baik dan saya harus bisa mengatur waktu supaya persiapan bisa semaksimal mungkin. Terima kasih. Gitu. Contoh, gitu ya Pak Diki ya. Ya, siap, mantap sekali. Saya ikut prestasi loh. Ini ini coaching yang ada di manapun ini. Jadi secara langsung Pak Agus memberikan petunjuk dan cara kepada anak-anak. Jadi Benita tadi perhatikan ya yang Pak Agus sampaikan. Semoga nanti berguna dan lebih siap lagi. Bang Sarip tadi juga sama, semoga nanti anak-anak lebih siap lagi, kira-kira begitu. Satu lagi, kita masih punya waktu beberapa menit. Terima kasih Benita, semoga semangat ya Benita ya, pasti bisa. Semoga tercapai cita-citamu nanti, lolos sampai sampai tahap akhir. Satu lagi, Galang. Galang. Saya bisa tanya gimana tentang tujuan universitas saja. Tentang apa aku sampai? Sampai ya. Galang masih sana Galang. Tadi ada Galang Swastika. Galang Swastika Ramadan.
Bang Galang, Tadi ada. Ya udah bocor. ini aja. Melisa Amelia gitu ya. Inara. Melisa Amelia siapa ini ya? Eh, Abel, oh ya, iya Abel ada Abel, Mak Abel. Nah, Bang Abel. Abel, Saya mau tanya nih Abel nih, mana Bang Abel? ayo on cam, Bang Abel. Udah. Sebentar. Pas Oh mau ya ditanya, Abel. kabur. Ada nih, Abel. Abel ada. Mak Abel atau Galang, silakan. Coba saya hubungi Galang ya. Galang, Inara masih tempat Inara? Nara ada nggak? Tadi kayaknya pernah baca kok udah nggak ada ya? Mungkin ya. Atau sudah ini Ibu, sudah dipanggil untuk apel lah Bu? Udah belum? Masih 6 menit lagi. Ya, 6 menit lagi Pak. Kinanti, T32 bukan? Ya betul, yang 32 Kinanti. Bapaknya atau ibunya juga. Kalau nggak ada ortunya deh. Kerja ini. Rosita itu. Galang, Kinanti. Atau pertanyaan juga boleh. Pertanyaan juga boleh. Masih ada menit lumayan buat ini. Buat membahas. Kalau Oh, tidak. Galang, mic-nya error Pak. Oh ya. Error Kinanti. mic-nya. Kinanti atau Abel? Abel. Abel Ini itu Abel. Jadi ini nanti kalau diterima masuk ke, jadi kan kalau beasiswa perintis itu ada proses masuk ke ini ya, apa training camp gitu Pak. Oke. Training camp itu zaman saya dulu itu Pak, impian anak SMA karena bisa masuk ke bimbingan belajarnya Salman itu susah tuh Pak dulu zaman saya. Sampai sekarang jadinya masuk ke situ pun itu sudah lumayan sebenarnya. Jadi 3 bulan itu nanti dididik persiapan tes yang memang spesifik pertanyaannya untuk TPO itu ya kayak dikasih kisi-kisi gitu loh ceritanya. Dan kita terukur. Jadi ketika ada tryout itu ilmu yang hidden gem ya. Jadi hanya di situ dikasih taunya. Iya. Dan itu kan memang alumni ITB yang ngasih juga teman-teman Salman itu. Jadi sebenarnya mereka tahu lah triknya gimana, pasti ngasih taunya juga gimana. Iya, oke. Ini ada tips dari Bu Arika tadi. Kita baca, jika online, setting laptop atau PC harus betul. Kamera dan layar harus pas. Kalau lihat layar cenderung merunduk ya, berarti yang tadi dinaikin ya kameranya ya, biar kita sejajar. Atau kalau pakai laptop diganjel gitu loh. Nah, dia naik kan? Jangan didangakkan atau didangak gitu gimana? Bahasa Indonesianya apa? Bukan diginikan, bukan dengengekkan gitu loh. Bukan dikarain ke atas kameranya kan, tapi kitanya yang merendah atau ini naikin. Atau ini diganjel tas atau kardus atau apa gitu ya. Gitu supaya sejajar. Terima kasih ya Bu Arika. Ini belum selesai. Kalau perlu direkam, kita lihat lagi. Jadi kita perbaiki artikulasi, bicara kita udah. Betul. Oke, dari penonton di itu. Tahan. Itu dulu. Ya, ternyata Pak Agus. Iya. Iya, kalau bengok. Datang ke sana. Nah, sinilah. Iya. Apa? Ya, jadi kan begini. Sama halnya dengan kalau kita wawancara kerja, itu kan perusahaan itu punya kriteria tersendiri pelamar bagaimana dia kehendaki. Nah, saya tadi sekilas lihat di IG tentang beasiswa Salman ini kan
asal dananya adalah dari donatur, zakat dan segala macam ya. Jadi tentunya mereka kan punya kriteria khusus nih, yang semacam apa yang mereka pengen cari dari anak-anak ini. Karena kalau pinter, kreatif, apa sepertinya semua sudah memenuhi gitu. Jadi mungkin Bapak bisa berikan tips kira-kira apa yang bisa menarik untuk mereka gitu. Yang Spesifik Salman ya. Gitu, spesifik Salman. Karena ini kita bicara beasiswa kritis. Terima kasih. Kalau Salman biasanya memang nyarinya yang pinter, itu pasti. Yang kedua berprestasi. Lah yang ketiga ini, yang ketiga adalah anak-anak yang mau berkegiatan, berorganisasi, kegiatan sosial. Karena Salman itu banyak kegiatannya. Misalnya saya tidak bilang ngajari anak-anak tiap minggu sekolah, ngajarin apa itu tentang teknologi, ngajarin membacakan buku, itu kegiatannya. Jadi kalau sekarang atau dulu pernah punya kegiatan yang sama, ceritakanlah. Itu kegiatan sosial namanya. Jadi di Salman itu pasti akan diminta untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi anak yang mau berkegiatan. Ya, Jadi bukan anak yang hanya jadi pinter kegiatan aja, ya. betul. Jadi nggak pinter aja Bu Berta. Jadi harus mau berorganisasi, membantu pihak lain, khususnya anak-anak, membantu kalau memang jadi mahasiswa kadang-kadang ngajar juga ke adik-adik kelasnya gitu. Itu Salman. Jadi ada bimbingan belajar untuk mahasiswa juga. Ya, maksud saya gini Pak, pada ini kan untuk interview ya, untuk Ya, bicara. betul. Jadi adakah kalimat atau apa yang mungkin nanti bisa jadi template untuk anak-anak? Maksudnya saya harus ngomong apa nih supaya menarik nih buat si Salman ini gitu Pak? Ya, jadi tadi bisa digabungkan ketika memperkenalkan diri atau menceritakan kelebihan. Jadi saya suka berorganisasi bahkan ketika mulai dari SD misalnya. Saya memimpin pramuka, saya adalah ketua regu, kemudian ketua regu di Siaga, Penggalang dan lain sebagainya. Di SMP saya adalah ketua OSIS misalnya. Tetapi di situ saya ingin mengembangkan lebih jauh lagi. Saya pengen berorganisasi, membagi apa yang saya bisa. Makanya ketika saya SMA, saya juga kadang-kadang membantu secara online atau ketika saya sedang liburan, membantu mengajari anak-anak yang kebetulan di sekolah saya ada. Gitu. Jadi ceritakan sesuatu yang memang menjadi keunggulan diri kita. Tentang berorganisasi. Membantu orang, misalnya juga di lingkungan sekitar atau mungkin di SMATN itu sendiri, mungkin bagaimana membantu teman-teman. Nah itu biasanya selalu beasiswa akan mencari orang-orang yang mempunyai keunggulan di bidang itu, bersosial kegiatan sosial. Nah saya tidak bisa memberikan template-nya contoh tadi. Jadi kalau misalnya berorganisasi itu dari SD, SMP, kemudian membantu orang. Misalnya saya suka saya membantu anak-anak sekitar saya ngaji lah misalnya. Saya adalah pengajar Iqra ketika saya SMP, SMA. Saya juga berharap itu seiring dengan kemampuan saya yang meningkat, saya ingin berkontribusi lebih jauh lagi, yang lebih impact-nya lebih besar lagi. Intinya seperti itu, tetapi kembali lagi ke background masing-masing, ceritakan yang memang benar-benar aktual. Gitu. Ya, oke. Siap. Terima kasih Pak Agus. Ibu Berta tadi nanya, namanya Bu Berta. Jadi iya Bu Berta. selama ini behind the scene. Jadi terima kasih sekali. Tak terasa waktu kita sudah hampir habis. Anak-anak juga harus kembali ke geraha masing-masing. Jadi resume dari podcast kita malam ini adalah semua yang akan kita hadapi harus kita persiapkan, kita tulis, kemudian kita latih supaya kita benar-benar siap dan tidak blank. Lalu semua dari paparan Pak Agus tadi akan kita bagikan. Kita akan bagikan melalui Bu Ati atau kita bagikan melalui grup orang tua di setiap angkatan agar dibagikan ke setiap anak. Rekaman podcast kita hari ini nanti kita share, kita upload di YouTube, kemudian linknya kita share, bisa follow di IG komite atau nanti di share oleh Ibu Ati. Jadi semua yang kita diskusikan hari ini akan kita bagikan supaya menjadi tips buat anak-anak nanti untuk menghadapi wawancara yang akan datang. Kira-kira itu.
Ibu Ati, sekiranya waktu kita sudah habis, Ya, kita terima harus kasih banyak. berpamitan. Ya. Semoga berguna. Semangat, semangat, semangat. Last statement, closing statement dari Bu Ati sebelum kami tutup. Monggo Bu Ati. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada komite yang telah memfasilitasi untuk kegiatan anak-anak persiapan studi lanjut tentunya, dan juga terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Deki ya. Dan materi wawancara luar biasa dan tentu juga memberikan insight kepada anak-anak, dan mudah-mudahan anak-anak khususnya dalam waktu dekat ini akan mengikuti wawancara Indonesia Perintis bisa semuanya lolos dan bisa melanjutkan studi sesuai dengan harapannya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus dan Pak Diki. Sama-sama, terima kasih Bu Ati. Closing statement dari Pak Agus. Kami selalu mendoakan supaya baik penerima atau peserta beasiswa perintis, BIM, nanti bentar lagi beasiswa unggulan, KIP Merdeka dan lain sebagainya, itu bisa selalu bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Komite berusaha untuk membantu rencana-rencana dari sekolah yang sudah dirancang sedemikian detailnya. Kami cuma membantu apa yang bisa kami lakukan, tetapi lebih dari itu kami selalu mendoakan semua anak-anak kami supaya bisa lolos, bisa benar-benar menjadi pemimpin di beberapa puluh tahun ke depan setelah ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulang, ikhtiar, berdoa, dan ikhlas. Intinya itu, ikhtiar berusaha sungguh-sungguh, berdoa minta supaya kita diberikan jalan yang baik, dan ikhlas apapun yang diberikan kepada kita, kita harus syukuri. Itu saja dari saya Pak Deki, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Baik, terima kasih Pak Agus atas statementnya yang mulia. Ibu Ati, kami tutup pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga podcast kita bermanfaat bagi anak-anak semua. Semoga anak-anak kita semua bisa lolos lanjut diterima di kampus impian, dan semoga bisa menjadi siswa TN yang berguna untuk nusa dan bangsa. Semoga selalu diberikan untuk Ibu Ati, untuk para pamong, dan untuk kita semua agar kita bisa menjadikan anak kita berjaya di masa depan. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Jaya. Jaya. Ya. Terima kasih. Selamat malam.